Sobat PUPR, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di podcast Pasu, podcast asik Sulawesi 1 episode ketiga. Dan sesuai dengan namanya, di podcast ini kita akan membahas topik-topik menarik seputar pengelolaan sumber daya air bersama saya Jili Kindangan yang akan memandu ngobrol-ngobrol kita pada kali ini. Oke, Sobat PUPR, perkenalan narasumber untuk episode ketiga ini sangat spesial karena akan saya perkenalkan dengan pantun. Mohon cakepnya ya untuk para kru yang ada di belakang. Oke. Buah belimbing, buah duku. Asik. Ditaruh di atas bangku. Bincang-bincang yuk di podcast Pasu bersama saya dan Ibu KTU. Asik. Benar sekali Sobat PUPR. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat cantik. Beliau adalah Ibu Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1, Ibu Jacqueline Tahar, SH. Halo Ibu Jacqueline, bagaimana kabarnya Bu? Jili, sehat, puji Sehat, Tuhan. puji Tuhan. Jili. Oke, Bu boleh menyapa Sobat PUPR yang sedang menyaksikan podcast kita? Halo Sobat PUPR, semoga sehat-sehat, tetap semangat ya. Semangat dong Bu, apalagi podcast kita Semangat. pada kesempatan kali ini menghadirkan Ibu yang akan membahas topik tentunya yang pasti asik ya Bu ya. Iyalah. Oke, topik kita pada saat ini spesial Bu karena kita akan membahas mengenai pembangunan zona integritas khususnya yang ada di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 ya Bu ya. Betul. Oke, nah sebelum kita membahas lebih jauh mengenai topik inti kita, gimana Bu kesibukannya sampai saat ini? Masih sibukkah sesuai dengan judulnya Ibu Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha? Pasti banyak kesibukan yang Ibu lakukan saat ini, gimana Bu? Ya, sebagai Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha itu seperti ibu rumah tangga ya di Iya, sebuah betul sekali. kantor. Iya. Yang namanya urusan rumah tangga kan itu nggak ada habis-habisnya. Betul Bu. Setiap hari ada saja yang diurus di dalam rumah tangganya itu supaya jalannya lancar, tertib, Betul. sehingga kinerja bisa tercapai Betul maksimal. sekali Bu. Oke, kalau untuk sekarang ini yang lebih spesifik Bu sedang mengurus apa sih Bu untuk kesibukan-kesibukan saat ini di kantor kita Bu? Ini kan sudah bulan Agustus. Sibuk banget sih pastinya Bu ya. Jadi kita dalam persiapan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-79. Iya. Bagai-bagai kegiatan sudah kita setting baik di internal maupun di lingkungan balai-balai. Balai-balai yang ada di Sulawesi Utara ya Bu ya. Iya, betul pastinya. Baik Bu, nah kira-kira Bu, kan ini sudah masuk di episode ketiga Bu. Kita sudah membahas banyak sebelumnya dengan Bapak Kepala Balai. Tapi kalau mau jujur nih Bu ya, sebelum saya masuk ke balai ini, saya sendiri belum tahu apa sih Balai Wilayah Sungai ini Bu. Sebenarnya struktur organisasinya seperti apa? Mungkin juga ada Sobat PUPR di rumah yang sedang menyaksikan podcast kita, mungkin belum tahu. Oh ini podcast dari Balai Wilayah Sungai. Balai Wilayah Sungai itu bagian dari organisasi apa sih Bu? Seperti itu. Mungkin boleh dijelaskan sedikit ya Bu, karena ini bagian Ibu kan membahas mengenai struktur organisasi kita. Seperti apa Bu kira-kira untuk Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 sendiri? Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 kan kalau ada orang yang belum paham, balai apa ya? Apakah ini masuk kategori balai desa? Nah itu Bu, karena orang-orang sering tanya, ini balai, itu balai dinas ya gitu, dinas di provinsi atau oh enggak ini dari kementerian, kayak begitu menjelaskannya, itu seperti apa? Iya betul, jadi kita ini masuk di dalam unit pelaksana teknis atau UPT, di Kementerian PUPR. Jadi melalui Peraturan Menteri PUPR nomor 16 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja UPT Kementerian PUPR sebagaimana diubah dengan Permen PUPR nomor 26 tahun 2020 tentang hal yang sama. Nah, kita nih Balai sebagai UPT Kementerian PUPR di lingkungan unit organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Begitu ya Bu. Oke, nah sekarang Bu, kira-kira seperti apa sih untuk zona integritas ini? Apa sih sebenarnya zona integritas ini? Kita sering dengar-dengar ya Bu, ada zona integritas. Sekarang pemerintah lagi mencanangkan zona integritas untuk semua kantor-kantor, untuk kementerian lembaga. Sebenarnya apa sih Bu itu untuk zona integritas itu sendiri Bu? Zona integritas itu masuk di dalam tugas Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha itu dia berkaitan dengan urusan
fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi. Dari salah satu tugas-tugas Ibu. Berarti tugas-tugas Ibu ada banyak dong, Bu. Nah, Apa aja sih, Bu? Sebelum kita bahas lebih lebar lagi soal zona integritas ini, kira-kira tugas Ibu apa aja untuk sesuai dengan title Ibu tadi, Ibu rumah tangga di kantor ini? Saya penasaran, Bu, apa saja sih yang Ibu urusin? nah, siap-siap ya mendengar Siap, Bu. Saya dengan senang hati mendengar, Bu. Jadi Apa aja, itu urusannya ada yang pertama nih, administrasi, organisasi tata laksana, dan pembinaan pegawai. Oh, ya, pasti Kemudian soal kepegawaian. iya Pak, Bu. betul. Terus yang kedua, yang tadi fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi di Iya. balai. Kemudian ada juga urusan keuangan, penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan kas dan perbendaharaan. Nah, rumah tangga kan urusin Betul. uang. Urusan ibu-ibu pasti Iya, itu memang betul. udah cocok KTU kita ibu gitu. Karena yang mengurus rumah tangga kantor gitu kan, Bu. Terus Nah, gimana lagi, Bu? lanjut lagi ada administrasi dan akuntansi keuangan. Iya. Jadi uang-uangnya itu bukan cuma dikelola, dibelanjakan. Dibelanjakan juga. Nah, dicatat lewat juga. administrasi dan akuntansi keuangan. Nah, Betul. terus ada juga administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat. Oke. Kemudian ada juga pelaksanaan urusan ketatausahaan. Nah, masih mau lanjut nih? Ya lanjut dong, Bu. Biar kita semua tahu, oh ternyata Ibu KTU mengurus semua ini gitu. Apa lagi, Bu? Ada Nah, lagi? ini kearsipan dan rumah Arsip tangga. juga. Terus ada urusan komunikasi publik dan hukum. Iya. Ada urusan barang milik negara, aset-aset. Mhm. Tadi kan dananya, Iya. pengelolaan keuangan. Nah, ini setelah dananya Dibelanjakan jadi aset. iya, Nah, ini betul. kita harus penatausahaan, pengelolaan serta administrasi akuntansi BMN. Jadi jangan sembarangan aja beli-beli barang, pengadaan. Mana nih catatannya? Betul. Kan Iya. pertanggungjawabannya itu harus lengkap. Kemudian setelah dibeli, dicatat, diamankan. Nah, ini ada pengamanan fisik, barang milik negara dan pengelolaan kekayaan negara lainnya. Kemudian ada koordinasi terkait penanganan bencana dan ini yang terakhir jadi. Terakhir, Bu. Oke. Apa Ada itu? akhirnya ini, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Ya, Bu, balik lagi ke tadi. Yang masuk dalam topik pembahasan kita, zona integritas ini masuk di poin mana, Bu, dalam 12 pekerjaan Ibu ini? Dari 12 itu, zona integritas ini masuk di pelaksanaan kegiatan fasilitasi reformasi birokrasi di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 Jili. Oke. Kira-kira ada proses nggak, Bu, untuk tercetusnya zona integritas ini? Itu awal mula tercetusnya zona integritas ini itu diawali dengan tahun 2010 itu melalui PP nomor 81 itu sudah ditetapkan mengenai Grand Design. Grand Design pelaksanaan reformasi birokrasi ini. Jadi pada dasarnya sih itu ada 3 fase pelaksanaan. Jadi dia penetapan Grand Design-nya itu tahun 2010 sampai 2014. 2015 sampai 2019 itu tahap awal implementasi dari Grand Design yang ada. Nah, selanjutnya ini di era 2020, 2024 sampai sekarang ya, Bu ya? Iya, itu bagaimana kan sekarang kan sudah di mana-mana sudah wilayah zona integritas. Kemana-mana tiap kali lewat kantor kementerian atau lembaga pasti ada zona integritas, ada WBK, WBBM. Saya juga penasaran nih, Bu, apa sih WBK, WBBM ini? Iya, betul. Jadi lewat Permenpan RB itu nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan SETI, WBK, WBBM itu wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Di mana WBK, WBM ini diarahkan pada 3 kondisi, Jili, yaitu birokrasinya bersih dan akuntabel, birokrasinya kapabel, dan birokrasinya itu menghasilkan pelayanan publik yang prima. Saya mendengar kata-kata reformasi kayaknya udah jauh dari zaman dulu sudah ada ya, Bu, ya, reformasi ini. Dari 98 nggak sih, Bu? Tapi iya, kenapa dia ada lagi tahun ini? Memangnya kita harus ada reformasi. Terus, Bu, apa sih reformasi birokrasi ini? Kalau itu kan yang zaman 98 itu kan dikatakan era reformasi, masa reformasi. Pengertian dari reformasi birokrasi itu
bukan masanya. Bukan masanya. Iya, itu reformasi iya. birokrasi itu tidak akan berakhir, Jiri. Jadi dia itu harus terus-menerus karena Mm-mm. reformasi Betul. Karena ada kata birokrasi. re-nya pasti dia berulang-ulang gitu ya, Bu, ya. Berulang-ulang. Jadi itu upaya Betul. terus merubah, Mhm. memperbaiki yang kurang-kurang, Iya. upaya terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah kita, Mm-mm. birokrasi kita, agar kita dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance. Good governance. Nah, itu. Nah, Ibu, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya tertarik melihat kaos yang Ibu gunakan saat Oh ini, ya, ada integrity. iya betul. Ini Berarti sengaja sengaja jadi ya, saya Bu, pakai untuk podcast ini. Berarti ada jargon khusus dong, Bu, untuk pembahasan kita kali ini. Ada nggak, Bu, kira-kira? Betul. Jadi Apa, Bu? Boleh ini diajarkan kayak kepada pin kita ini juga. Ini Ah, kan, iya, saya juga pakai dong. cuman bedanya ini dari pembina kita. Iya, kalau saya nggak pakai Iya. itu sih, Bu. Siapa tahu berikut ada ya, Bu, untuk semua insan PUPR. Iya, semoga. Kalau tadi saya membahas mengenai kaos yang Ibu gunakan, tulisannya integrity is doing the right thing when no one Watching. Ya. Ya. When no one watching gitu ya, Bu. Ya. Berarti integritas itu adalah melakukan sesuatu yang benar walaupun nggak ada orang yang lihat gitu ya, Bu ya. Betul. Boleh jadi. Ibu jelaskan sedikit ke sobat PUPR? Nah, jadi integritas ini bukan hanya sebatas di mana kita melaksanakan tugas, itu kita berintegritas, kita memilih area. Ya, ada jargonnya nggak, Bu, untuk pembahasan kita kali ini? Iya, jadi untuk zona integritas ini, yuk coba yuk Jil, jargonnya. Jadi apa, Bu, bunyinya? Zona integritas is my style. Integrity is my style gitu ya, Bu. Oke, kita coba rame-rame sekali lagi. Oke, zona integritas. Integrity is my style. Nah, keren banget. Oke, Bu. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita break sejenak, Bu. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Pasu, podcast asik Sulawesi 1. Oke, Bu. Kita kembali lagi ke pembahasan kita yang tadi. Kita sudah bahas mengenai seperti apa pembentukan zona integritas ini dari tahun ke tahun ya, Bu. Tadi kita sudah bahas sampai ke seluruh kementerian dan lembaga yang ada di Republik Indonesia. Nah, untuk Kementerian PUPR sendiri, Bu, dia pembentukan zona integritasnya dasarnya apa dan sejak kapan? Untuk Kementerian PUPR itu pembangunan budaya integritasnya sudah ditetapkan lewat Peraturan Menteri PUPR nomor 26 tahun 2017 tentang panduan pembangunan budaya integritas di Kementerian PUPR yang kemudian menindaklanjuti juga Permen Pan RB nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM. Yang kita pakai nih sampai sekarang itu adalah Surat Edaran Menteri PUPR nomor 25 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan pembangunan zona integritas di Kementerian PUPR yang berpedomankan pada Permen Pan RB nomor 25 tahun 2020 tentang roadmap reformasi birokrasi ini. Ini roadmap yang 2020-2024 Jili, yang fase terakhir dari yang pertama tadi. Iya, oke. Nah, baik. Sekarang, Bu, kira-kira untuk penerapan zona integritas ini seperti apa, Bu? Untuk saat ini sampai ke balai kita sendiri. Jadi sesuai dengan juklak tadi, pembangunan zona integritas di Kementerian PUPR. Nah, kita di sini diberikan untuk melaksanakan pembangunan wilayah zona integritas itu meliputi 6 bidang. 6 bidang. Apa itu aja termasuk itu, juga dilaksanakan di balai kita, yaitu yang pertama manajemen perubahan. Kemudian yang kedua, penataan tata laksana. Selanjutnya, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Kemudian penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan ini nih yang terakhir, peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk kita di Balai Wilayah Sungai 1 itu dicanangkan 1 Maret 2023. Jadi sudah kita, 1 tahun berjalan ya, 1 tahun lebih ya, Bu? Iya, kita ini sudah zona integritas. Sudah zona integritas. Iya, betul. Hati-hati loh sobat PUPR di lingkungan ini yang belum menjaga integritas. Harus sendiri jadi style masing-masing nih. Begitu masuk wilayah kita, langsung is my style. Ya, integrity is my style. Ya, betul. Nah, kira-kira di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 sendiri program-programnya seperti apa, Bu? Yang tentunya menjurus ke 6 juklak tadi ya, Bu?
Jadi di Balai Wilayah Sungai Sulawesi Satu itu semenjak dicanangkan wilayah sebagai wilayah zona integritas, itu awalnya ini sesuai panduan ya, Jili dari SE Menteri Iya, yang PUPR itu, turunan-turunan tadi itu ya, Bu? iya betul. Jadi awalnya itu kita menyusun tim kerja. Oke. Tim kerja ini yang membidangi 6 bidang tadi. yang Jadi tadi. itu diwujudkan lewat pokja-pokja. Jadi 6 bidang tadi itu ada 6 pokja, di mana 6 pokja ini yang mengkoordinir pelaksanaan yang sudah dicanangkan 6 tadi kan. Ada nama timnya nggak, Bu? Ada, namanya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Balai Wilayah Sungai Sulawesi Satu. Tim kerja ini yang membuat program-program itu kan yang bagaimana kayak tadi bidang tadi manajemen perubahan, ada penataan tata laksana. Nah, mereka itu yang menindaklanjuti melalui program-program yang ada sehingga itu dilaksanakan di balai kita. Kemudian mereka mengevaluasi sejauh mana keefektivitasan pemberlakuan pokja-pokja ini, kemudian menindaklanjuti apa yang ada kurang-kurang, diperbaiki untuk selanjutnya. Kemudian ada juga itu selain pembentukan tim kerja, nah ada lagi nih pembentukan agen-agen perubahan, role model, agent of change itu ya, Bu? Iya betul. Nah, kira-kira untuk pemilihan role model sendiri, Bu, seperti apa sih untuk balai kita, Bu? Jadi itu ditetapkan dari semua level, Jili. Jadi mulai dari pimpinan, terus berjenjang sampai di bawah. Sampai jadi di staf yang paling bawah. Jadi setiap levelnya itu ada role model. Mereka diharapkan menjadi pelopor perubahan sekaligus jadi contoh panutan dalam mereka berperilaku yang mencerminkan integritas mereka dan berkinerja tinggi. Betul, ya, Bu, ya. Oke, nah Ibu, sekarang kita sudah sementara dalam membangun zona integritas ini. Sudah ada, tapi kita terus membangun zona integritas ini ya, Bu, ya, di lingkungan kerja kita. Nah, kira-kira, Bu, dalam pelaksanaannya ada pengawasannya seperti apa, Bu, kira-kira untuk mengawasi pembangunan zona integritas di Balai Wilayah Sungai Sulawesi Satu sendiri? Berjenjang ya, Jili. Itu malahan kita dari Direktorat Pembina itu setiap 3 bulan kita dievaluasi apakah sesuai dengan program-program yang sudah kita canangkan, efektif nggak ini, berlaku nggak, apakah itu hanya sekedar pembuatan pembuatan SOP dilaksanakan tidak, kepatuhan, ketaatan terhadap SOP itu. Nah, itu ada sih tools dari Direktorat Pembina kita untuk menilai itu, untuk mengawasi. Ini sudah nih, sudah dilaksanakan, ini belum, ini perlu ditingkatkan, ini perlu dievaluasi. Jadi upaya untuk pengendalian gratifikasi ini ya itu secara rutin kan kita baik dalam kegiatan non formal maupun formal itu kan selalu diingat-ingatkan terus tentang anti gratifikasi itu sendiri. Kemudian yaitu pengawasan dengan melakukan komunikasi intensitas dari makanya setiap Senin, setiap habis apel itu ada coffee morning ya, Bu, ya? Iya, kan lewat komunikasi kan kalau lancar itu kan bisa diketahui kan segala hal yang terjadi, kalau ada indikasi-indikasi sejak dari kecil kan indikasinya. Nah, sudah tahu kan lewat komunikasi seperti itu. Berarti untuk coffee morning ini bisa membuka unek-unek dari masing-masing satker misalnya ya, Bu, ya? Iya, kan kalau dalam diskusi non formal itu kan kayak yang staf-staf itu nggak sungkan kan menyampaikan masalah-masalah. Gitu ya, nah, kita juga ada nih tim UKI. Ya, selain yang tadi tim kerjanya ada tim UKI juga. Apa sih kerjanya, Bu? Nah, tim UKI ini unit kepatuhan intern. Tim UKI ini dia salah satunya itu dia memonitor pelaksanaan zona integritas di Balai Wilayah Sungai Sulawesi Satu. Jadi dia yang sebagai
menetapkan strategi dari rencana kerja atau kayak balai kita menetapkan rencana dan strategi untuk memenuhi target dalam rangka WBK BBM ini. Kemudian yang kedua, dia juga melaporkan hasil internalisasi pembangunan SETI ini pada seluruh pegawai di lingkungan kita, serta melaporkannya kepada Direktorat Pembina kita, yaitu Direktorat Kepatuhan Intern. Kemudian dia memastikan ketersediaan sumber daya, mengevaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja itu, kemudian dia mengarahkan dan mendorong setiap pokja yang tadi, yang 6 bidang tadi, sehingga mereka itu mampu memenuhi nilai ambang batas pengimplementasian. Oh, berarti bukan cuma sekedar ini loh 6 program kita, tapi implementasinya juga diukur. Dia harus bisa mencapai batas ini. Ada ambang batasnya itu diukur, apakah efektif atau enggak. Terus dievaluasi Jili. Kalau belum tercapai, apa sih kendalanya? Berikut ada penyempurnaan program lagi ke depan. Sekarang Bu, kalau kita membahas mengenai pengaduan-pengaduan tadi ya Bu ya, itu kan terkait dengan masalah izin misalnya. Tapi kalau misalkan ada komplain atau apa Bu, itu biasanya dari mereka yang datang langsung atau seperti apa, atau lewat online juga Bu? Untuk SOP pengaduan itu sudah ada SOP-nya. Sudah ada SOP-nya. Jadi itu dia online sih, online. Sekarang. Gunanya apa Bu? Di online kan juga, apakah tadi untuk meminimalisir praktik-praktik gratifikasi atau ada tujuan lain juga Bu? Jadi dengan adanya pengaduan online ini, itu jadinya semua aduan-aduan itu yang masuk itu jelas, terekam juga, tindak lanjutnya juga jelas. Jadi pengaduan itu nggak sembarangan loh Jili, apa-apa aja diadukan. Kalau di kita ini lingkup pengelolaan pengaduan masyarakat di Kementerian PUPR itu kita lihat, itu ada yang mencakup aspek pidana, kemudian penyalahgunaan wewenang, ada mengenai pengadaan barang jasa, kemudian ada mengenai disiplin pegawai, penyalahgunaan kode etik, perilaku, ada TGR, kemudian ada juga pelayanan publik yang tidak sesuai standar. Itu jadi sudah ada kelas-kelasnya ya Bu ya? Kelas-kelasnya ini masuk di mana nih yang harus ditindaklanjuti. Betul. Oke, jadi nggak sembarangan, saya mau adu ini satu ini kayak begini. Tapi ternyata nggak masuk di klasifikasi pengaduan yang tadi, berarti kalau nggak masuk berarti Bu itu nggak akan ditindaklanjut ya Bu ya? Tidak akan ditindaklanjut. Nanti diverifikasi yang diverifikasi oleh Direktorat Pembina kita. Karena kan itu masuk lewat digital. Sehingga dia kalau lewat digital dia masuk juga tembus ke Direktorat Pembina kita. Sehingga mereka verifikasi ke kita, ini nih ada pengaduan, sudah ada format dari mereka untuk kita menindaklanjuti pengaduan itu, bukan sekedar asal-asalan tindak lanjut, tapi dasar hukum apa untuk kita tindak lanjut. Nah, terus mereka itu juga bisa verifikasi lapangan, Jili. Jadi sama-sama langsung ke lapangan, melihat langsung kondisi di lapangan. Nah, kalau jangan sampai yang dilaporkan nggak sesuai dengan di lapangan gitu. Iya, betul. Kan banyak kali kan kalau foto-foto bisa diedit kan, Jili. Betul. Mungkin di foto kelihatan besar nih masalahnya. Pas kita ke lokasi, ya ternyata segini gitu kan. Atau misalkan di foto kelihatan biasa aja. Pas kita ke lokasi, wah ternyata ini masalah serius gitu. Nah, iya. Jadi itu pentingnya juga verifikasi ke lapangan langsung. Sembarangan itu ada klasifikasinya untuk kita tindak lanjuti. Iya, baik. Oke, kita jeda sejenak, Bu. Nanti kita akan kembali lagi. Dan jangan lupa jargon kita, Bu, apa? Zona integritas. Integrity is my style. Tetap di Podcast Pasu, Podcast Asik Sulawesi 1. Zona integritas. Integrity is my style. Oke, Ibu. Nah, sekarang tadi kita sudah berbicara panjang lebar. Ternyata dalam pembangunan zona integritas ini ada poin-poin khususnya, ada 6 pokja tadi ya Bu ya kita sudah bahas. Nah, kira-kira Bu, apa sih perubahan yang paling Ibu rasakan nih sebelum adanya pembangunan zona integritas ini? Misalkan dia kayak ya biasa aja. Nah, sekarang setelah adanya pembangunan zona integritas ini, apa sih dampak yang paling signifikan yang dirasakan di balai kita, Bu?
ini kan kita dalam rangka membangun budaya integritas kan, Jili. Nah, untuk membangun suatu budaya itu kan tidak mudah. Tidak mudah, pasti. Tidak hari ini dicanangkan dan besok iya semudah membalikkan tangan. Betul. Ya, jadi dengan adanya penerapan SETI ini yang sudah sejak dicanangkan nih ya 1 Maret 2023. Saat ini sudah yang kita rasakan sekarang sih disiplin semakin pegawai disiplin. Itu sudah semakin meningkat. Ya, apa sih yang bikin mereka makin disiplin, Bu? Ada ramuan khusus nggak nih dari Ibu KTU sampai mereka makin disiplin? Aduh, ini pimpinan kita ini yang sudah berlapis ini pengawasannya mulai dari absensi, Bu. Iya, mulai dari hal-hal kecil. Iya. Karena kan disiplin itu bukan kita disiplin pada hal-hal yang besar, dimulai kan dari kebiasaan, budaya, dari hal-hal kecil yang sehari-hari dilaksanakan, seperti kehadiran itu kan tepat waktu, sehingga itu ada punishment-nya bagi yang melanggar dari disiplin itu, karena kan korupsi itu bukan cuma korupsi uang ya, korupsi waktu juga korupsi kan, itu merugikan negara ya kan, kalau kita terlambat datang. Nah itu sih di sini sudah ada. Diterapkan ya Bu ya. Kalau ada punishment berarti ada reward dong Bu. Nah rewardnya apa Bu kira-kira? Rewardnya itu berupa dia itu dipromosi, tapi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Kan ada penilaian juga kan, Jili. Yang evaluasi ini, Bu. Ya? Iya, betul. Karena kan kalau di asesmen itu memang kan dilihat kompetensinya, riwayat pendidikannya, diklat-diklat apa yang sudah diikut sertakan. Tapi yang terpenting yang dinilai situ adalah integritas yang nomor 1. Betul sekali. Jadi itu sih kalau sangat-sangat mendukung kalau melihat PNS yang berintegritas. Jadi salah satu penilaian. Betul sekali. Ya. Oke, selain disiplinnya makin kelihatan nih setelah adanya pembangunan zona integritas, ada lagi nggak Bu yang berbeda di balai kita semenjak adanya zona integritas ini, Bu? Ini semakin taat nih kepada SOP. SOP kan di situ sudah ada ketentuan. Betul. Dari sini berapa hari ke tahap kedua, ini berapa lama, ada ketentuannya. Itu dengan adanya pengawasan dari para pimpinan, yaitu lewat seperti setiap pagi itu ada coffee morning, ada pertemuan informal, itu dicek terus. Nah ini kemajuan pekerjaan yang rencananya sekian persen, ini sudah sampai di mana, ada kendala apa, bagaimana inovasi untuk mengatasi kendala-kendala itu. Jadi sepertinya semakin tertib ya, jadi semakin patuh dan taat kita dalam melaksanakan SOP kita itu. Iya, saya lihat juga Bu ini sudah banyak kegiatan positif ya Bu ya. Ada senam setiap Jumat, ada kegiatan ibadah juga. Betul. Jadi masing-masing kita nih yang ada di lingkungan ini dibangun gitu ya Bu, kebutuhan spiritual dan jasmaninya. Iya, kan itu harus seimbang kan. Jadi kalau dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, jadi dengan adanya kita kenyamanan bekerja, ada kebersamaan, kan kayak jargon dari presiden kita kan, itu berakhlak, itu kan core value ya, nilai dasar sebagai ASN, itu di situ kan sebagai employer branding kita. Di situ berakhlak itu salah satunya dia mampu bekerja sama. Ketika kita mampu bekerja sama dengan baik, maka kita akan menghasilkan kinerja yang maksimal. Betul sekali, Jili. Oke, nah kalau saya lihat juga ini sudah ada dalam pembangunan ini, apakah dia kelihatannya apa cuma yang soft komponen aja Bu, atau udah ada fisiknya juga Bu untuk pembangunan zona-zona integritas ini? Selain pembangunan soft komponennya, yaitu SDM-nya ya, Jili ya, itu juga ada pembangunan fisik. Yaitu ruang-ruang pelayanan publik, sehingga kan kalau ada
sarana fisik yang mendukung, Iya. itu kan pelayanan bisa lebih prima kan, Betul Jili? sekali, Bu. Ketika ada yang mitra-mitra kita yang membutuhkan pelayanan kita layani secara cepat Betul. dan tepat. Betul. Nah, itu kan terjadi kepuasan bisa mencapai pelayanan prima. Yang tadi ya Bu ya, WBBM. Iya, lah ya, birokrasi bersih dan melayani. Iya, betul. Oke, jadi Bu, kayak lagunya Armada nih, mau dibawa kemana sih nih zona integritas ini? Rencananya ke depannya seperti apa sih Bu untuk pembangunan zona integritas ini, Bu? Jadi kita ini menuju nantinya ya, Julia, dengan pembangunan zona integritas ini kita nantinya akan mencapai SMAP. Apa tuh SMAP? Itu sistem manajemen anti penyuapan. Nah, SMAP ini ISO loh, Juli. Udah ada ISO-nya. ISO 37001 2016. Di mana SMAP ini adalah menjadi standar yang merinci persyaratan dan menjadi panduan juga untuk pencegahan, mendeteksi serta menangani penyuapan. Jadi lengkap nih mitigasi. Betul, Bu. Dari mendeteksi, mencegah. Gitu. Iya, kayak, betul. Ini udah kelihatan terdeteksi mau melakukan pelanggaran nih. Udah terdetek dari situ ya, Bu ya. Iya, jadi SMAP ini dalam pembangunan ZI dia itu sangat mendukung dalam pencapaian predikat wilayah bebas korupsi WBK itu. Dan mampu menjadi wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM untuk di tahun-tahun selanjutnya. Oke. Itu, jadi apa sih yang menjadi harapan Ibu selaku Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha untuk penerapan zona integritas di Balai Wilayah Sungai Sulawesi Selatan khususnya? Kita kan di balai sini UPT Kementerian PUPR. Jadi kita menjalankan kebijakan PUPR ya, Jili. Betul. Nah, di PUPR kita ini kan sebagaimana Jili tahu sudah sejak zaman dahulu kala sebelum ada ZI kita kan sudah ada jargon nih. Udah ada jargon trilogi. Trilogi PUPR itu kan bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat. Ini kan kalau di masa sekarang nih itu kan bekerja keras itu ngetren dengan kerja. Betul. Bergerak cepat, kerjanya satset. Nah, ini bertindak tepat itulah zona integritas. Jadi apapun yang dilaksanakan itu harus tepat. Nah, kemudian khusus juga di Kementerian PUPR kita itu ada core value atau branded employer I-Proof. I-Proof ini yaitu integritas, profesional, mission oriented, visioner, kemudian etika, akhlakul karimah. Nah kan integritas yang pertama lagi. Betul, kan, I-Proof, integritas. Keren banget sih singkatannya, Bu. Terus dia dipadukan dalam satu kata I-Proof. Aku akan buktikan. Nah, betul. Iya. Terus jargon apa lagi, Bu? Masih ada nggak kira-kira dari PU? Berarti tadi ya. Apa tadi yang pertama? Berakhlak itu core value untuk seluruh kementerian lembaga di Republik Indonesia. Di Republik Indonesia dengan branding employer-nya bangga melayani bangsa. Oh iya, betul. Kalau kita di khususnya Kementerian PUPR, kita I-Proof dengan jargonnya itu sigap membangun negeri. Ya. Betul sekali. Nah, tahu kan menteri kita getol-getolnya itu. Betul. Iya. Nah, ada juga kan yang for big nose kan yang terkenal itu Jili. No bribery, tidak ada suap menyuap. Betul. No kickback, tidak menerima komisi dalam bentuk apapun. No give, tidak menerima hadiah yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, nah ini nih, apa Bu? Buat perempuan khususnya lebih penting, no luxurious lifestyle. Apa tuh Jili?
barang mewah, Bu, Iya. ya, branded. Jangan ya. Jangan ya. Ini sudah lama Iya, betul. jadi jargon dari Pak Menteri kita. Ya. Kalau no gift, kalau ulang tahun nggak apa-apa ya, Bu ya. Kalau dapat gift kan, Bu. Ya itu ada ketentuannya, Ada Jili, ketentuannya. diatur. Betul. Ulang tahun itu batasannya berapa? Acara nikahan itu berapa? Oh, nilai-nilainya juga Ya sampai diatur. ada. Ini memang Ketat, rinci Bu. sekali, Betul. ketat, super ketat. Nah, ini terus ada jenjang-jenjangnya juga, Jili. Iya. Untuk tingkatan ini dia bisa terima berapa? Oh, Hadiahnya, Jili. Ya, betul. hadiah kawinan atau ulang tahun untuk tingkatan ini Nominalnya batasannya berapa? berapa? Memang super ketat. Betul. Karena kan Jili tahu, Betul. ini kan gratifikasi ini kejadiannya karena ada niat dan ada kesempatan. Niatnya Jangan itu- sampai syukuran-syukuran begini jadikan kesempatan gitu. Iya, Bu, ya. betul. Nah, biar kita ada niat, kalau kesempatan kita perketat, Iya. kan niatnya tidak berbuah. Kan? Betul sekali, Bu. Oke, Bu, menutup perbincangan kita kira-kira, Bu, apa nih closing statement nih, Bu, untuk para sobat PUPR semua yang sedang menyaksikan podcast kita di episode ketiga ini. Jadi untuk sobat PUPR, ingat ya, seperti sudah disampaikan tadi, itu ketika kita memiliki kompetensi, ketika kita memiliki keahlian, Iya. semuanya apapun kemampuan yang kita miliki, itu ingat loh, yang pertama yang dinilai adalah integritas kita. Betul. Jadi dijaga integritasnya, karena kalau untuk mengejar gap ya, Jili, misalnya kita harus dipromosi di jabatan ini, sementara kita belum memenuhi syarat nih, Jili, Iya, betul, Bu. untuk diklat-diklat teknis kita, kompetensi kita, itu bisa loh kita maksudnya diprogramkan, diikutsertakan dalam diklat sesuai kebutuhan jabatan itu. Betul. Tapi kalau integritas, ini nih mau dilatih di mana ya? betul, itu harus dibudayakan. Betul sekali. Iya. Tidak seinstan itu untuk integritas. Jadi closingnya tetap masuk ke jargon kita, Bu. Apa? Zona integritas. Integrity is my style. Luar biasa. Asik banget nih pembicaraan kita kali ini, Bu. Ibu KTU memang seperti itu, integritas itu harus dijaga kemanapun kita berada ya, Bu ya. Apalagi ini dalam rangka kita menunjukkan program pemerintah dari Presiden dan Wakil Presiden menuju yang tadi, Bu ya, WBK, WBBM untuk seluruh kementerian lembaga yang ada di Republik Indonesia. Ya, tentunya dalam kita menghadapi tantangan industri 4.0 ini yang semakin banyak ya, Bu. Betul. Makanya integritas harus tetap kita jaga. Baik, Ibu, terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya yang seru sekali hari ini. Terima kasih sudah bersedia waktunya. Dan demikian untuk episode kita kali ini bersama dengan Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1, Ibu Jacqueline Tahar SH. Terima kasih banyak, Bu. Semoga sehat selalu. Sama-sama, Ya, sukses dalam segala tugas dan tanggung jawabnya, Bu, di kantor maupun di rumah ya, Bu ya. Amin. Ya, baik. Sobat PUPR, tentunya terima kasih untuk Sobat PUPR semua yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Dan jangan lupa juga untuk terus memantau informasi-informasi update kita di seluruh platform media sosial yang ada di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1, baik melalui YouTube dan Instagram di PUPR_SDA_Sulawesi 1, serta website www.pwssulawesi1.com. Dan yang paling penting nih, Bu, ya nggak boleh ketinggalan, nantikan episode kita selanjutnya yang tentunya topiknya pasti lebih menarik lagi, tentunya hanya di Podcast Pasu, Podcast Asik Sulawesi 1, bersama saya Jili Kendangan. Oke. Bu, baiknya kita tutup dengan pantun kali ya, Bu ya? Biar lebih seru nih. Ibu ada pantun nggak, Bu? Ya, terpaksa nih. Jili Harus kan sudah dikeluarkan. buka dengan pantun. Ini saya balas lagi dengan Oke, Bu. pantun. Mana nih pantunnya? Silakan, Bu. Minta cakepnya ya. Oke. Jalan-jalan ke kota tua. Cakep. Tidak lupa membeli tas. Cakep. Mari Jo, orang semua terapkan zona integritas. Cakep. Wah.